Secara etimologi, kata zakat berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Sedangkan secara terminologi, zakat menurut Imam Abu Hanifah adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab dalam bentuk harta yang mempunyai manfaat dan bernilai. Menurut Imam Malik, zakat adalah kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah mencapai nisab dan telah berada pada kepemilikan seseorang selama 1 tahun. Dan menurut Imam Syafi'i, zakat adalah hak fakir miskin yang ada pada harta orang yang zakatnya wajib. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 merupakan salah satu kontribusi wajib pada negara yang terhutang oleh setiap orang atau badan yang sifatnya memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kontribusi tersebut digunakan untuk kebutuhan negara dalam memakmurkan rakyatnya. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang berdasarkan peraturan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan dipakai untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum dan pengeluaran pembangunan. Menurut Kemendikbud, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya balas jasa. Ulil amri berasal dari kata ulu yang berarti kerajaan, urusan, dan perkara. Kata ulil amri artinya pemerintah, pemimpin, dan sebagainya. Ibnu Taimiyah berpendapat ulil amri adalah seseorang yang memegang perkara serta pemimpin. Mereka memberikan perintah kepada setiap manusia, bahkan termasuk di dalamnya adalah orang yang memegang kekuasaan dan kemampuan serta orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teologi. Beberapa hal yang harus diterapkan dalam pelaksanaan ulil amri adalah menaati kebijakan, melaksanakan perintahnya, menjaga amanat, dan menghargai gagasan-gagasannya dan melaksanakan peraturannya. Itu memang itu sudah aturan dari hukum agama gitu. Jadi apa itu zakat mal atau zakat fitrah itu aqimus shalah wa atuz zakat, berikanlah sholat dan berikanlah zakat. Jadi memang itu kalau orang sudah mampu, sudah ada misalnya satu nisab dalam itu hal harta benda atau zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali, itu memang orang muslim yang mampu, merdeka, yang merdeka dan misalnya teladan perempuan yang dicapai itu memang wajib mengeluarkan zakat. Kalau dan itu sendiri, zakat itu sendiri sudah ada asnafnya. Orang-orang yang tidak menerima itu sudah ada aturan sendiri. Jadi ada asnaf 8 atau itu orang lingkungan itu ada. Tapi kalau pajak ya tadi ya pajak itu sudah lain lagi. Pajak itu kan memang ya kewajiban kita sebagai warga Indonesia untuk membayar pajak kepada pemerintah. Ini terkait masalah kita. Ya, berarti untuk zakat sendiri itu sudah diatur dalam agama? Iya, sudah. Sudah. Ada yang sudah. Siap. Untuk pertanyaan hari itu mungkin ya memang memang itu curang ya nggak boleh lah. Jadi kita itu memberikan zakat kepada orang lain, maka bisa memang harus cari yang suci. Diberikan dari yang suci, diberikan orang lain itu harus dari nanti juga menjadi dari yang suci. Kalau asalnya kita betul tahu itu haram ya nggak boleh. Itu pun juga sudah melanggar aturan pemerintah agama itu yang haram untuk digunakan untuk yang haram. Siap. Ini dari zakat fitrah itu bagi orang yang jadi orang yang tidak mampu itu ya tidak kewajiban bayar zakat. Kalau orang yang mencuri tadi berarti tujuannya mungkin apa itu karena tidak mampu alasannya atau mengada-ada dan seterusnya. Itu berarti orang tergolong orang yang tidak mampu. Ya nggak usah bayarnya kalau nggak mampu. Kalau kita curi-curi gitu. Jadi kewajiban itu adalah orang yang mampu. Siapapun yang berbuat dosa, apapun dosa besar dan sebesar apapun dosanya itu
tetap Allah mengampuni segala dosa. Tapi terkait masalah pikiran tersebut bagaimana untuk mensucikan itu, paling tidak itu diberikan kalau tahu kembalikan kepada pihak yang punya, bahwa kita ini mencuri kepada si A, ya kita tahulah sadar bahwa ini ada barang jual. Kalau sudah tidak jelas, kita menyolong ini kan di sofa lali, saya nggak tahu dan sebagainya, sudah misalnya itu membaur dari segala kegiatan yang lain, lebih baiknya kita lakukan aktivitas yang bisa diletakkan di tempat-tempat apa itu entah masjid, pada santunan anak yatim dan seterusnya untuk menetralisir perbuatan yang berkaitan dengan tersebut. Jadi tetap itu pada koridor perjalanan yang sesuai dengan yang dilakukan, dan setelah itu nanti untuk minta maaf yang terakhir kepada yang bersangkutan. Tapi untuk minta maaf orang yang misalnya yang kita zalimi, kadang-kadang kita sulit lah misalnya yang kita aniaya, kita sulit. Tapi itu semua lepas dari segala apa yang diajarkan oleh Islam, itu memang harus seperti itu. Jadi kalau kita minta maaf kepada Allah itu bisa cukup bertaubat, minta ampun kepada Allah, tapi kepada sesama itu selain kita bertaubat juga harus minta maaf pada yang bersangkutan. Oh, oke. Nah, yang bersangkutan itu yang paling bagus. Jadi saling minta dan memberi maaf itu sehingga kemudian akan lembut bersama mereka. Berarti intinya itu kalau ingin berzakat karena niat yang baik harus dengan cara yang baik juga. Ya, kita punya seperti itulah misalnya. Iya. Tidak ada aturan apa itu seperti itu. Siap.